yaitu ketika pengarang kitab Al-Jawharus Syafaf dinisbatkan kepada ulama bernama Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib yang menurut Gus Rumail wafat pada tahun 855 Hijriyah. Nah, catat tahunnya ya, 855 Hijriyah. Apa fakta itu? Faktanya adalah di dalam kitab Al-Jawharus Syafaf yang pengarangnya dinisbatkan kepada ulama yang bernama Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib yang menurut Gus Rumail wafat pada tahun 855 Hijriah, ternyata di dalam manuskrip kitab Al-Jawharus Syafaf ini, tepatnya di juz 3 halaman 52, ternyata masih sempat merekam tahun wafat seorang tokoh yang wafat pada tahun 860 Hijriah. Bahkan tahun wafatnya ini ditulis, sahabat. Secara logika, kitab Al-Jawharus Syafaf ini pasti ditulis oleh ulama yang wafatnya di atas tahun 860 Hijriah ya. Bisa jadi tahun 861 atau 862, 863 atau bahkan 800 ini ya 70, 880 ataupun 890, bahkan bisa juga tahun 900 Hijriah atau bisa juga tahun 1000 Hijriah. Nah, semuanya serba bisa. Dan ketika kita melihat penemuan Gus Rumail yang menyatakan bahwa pengarang Al-Jawharus Syafaf adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib, wafat pada tahun 855 Hijriah, maka ya ini ya, ya gimana ya, ya bisa jadi yang salah adalah tahun wafat pengarangnya, atau yang salah adalah teks kitabnya, atau bahkan yang salah itu penisbatan kepada pengarangnya, atau yang salah yang lain ya wallahu alam ya. Itu semua bisa jadi. Awalnya saya kira menarik juga kontennya Gus Santri Gunung ini karena menyampaikan narasi yang cukup logis ketika mencoba meragukan temuannya Gus Rumail. Jadi Gus Rumail itu mengatakan bahwa Abdurrahman Al-Khatib itu wafat tahun 855 yang menulis kitab Al-Jawharus Syafaf itu. Tetapi dalam kitab Al-Jawharus Syafaf kok ada keterangan tentang wafatnya seseorang yang terjadi pada tahun 860. Apa setelah wafat tahun 855 bangkit lagi dari kuburannya gitu, terus nulis gitu? Itu kan masuk akal sekali ya. Jadi mungkin mau dipastikan itu salah itu. Entah kitabnya salah, entah yang nulis salah. Jangan-jangan kitab ini keliru, bukan karangan dari siapa? Abdurrahman Al-Khatib, orang wafatnya tahun 855. Kok isi kitabnya masih bicara kejadian di tahun 860? Maka diberilah kemungkinan-kemungkinan. Jangan-jangan salah kitabnya, jangan-jangan yang nulis bukan itu. Jangan-jangan yang nulis kitab ini adalah orang yang hidup di atas 860, bisa sampai 900, bisa sampai 1000. Cuma jawaban Gus Rumail ini yang pertama masih sangat sangat normatif ya. Beliau ini menyampaikan sumbernya bahwasanya Al-Khatib ditulis wafat tahun 855 itu sangat kokoh ya. Yang pertama berdasarkan reportase dari Ismail Pasha dalam kitabnya Hidayatul Arifin. Ada juga reportase dari Umar Ridho Kahalah dalam kitabnya Mu'jamul Mu'alifin, dan juga direportase oleh Ba Makhromah dalam kitabnya Qiladatun Nahar. Ba Makhromah ini hidupnya di tahun 870 sampai 947. Kitab yang terakhir ini ditulis oleh orang yang dekat dengan Al-Khatib. Artinya Ba Makhromah itu generasi anaknya Al-Khatib dan jauh lebih akurat daripada sampean Gus. Artinya itu keterangan kalau Khatib Abdurrahman Al-Khatib ini wafat 855 itu sangat akurat karena direportase oleh banyak ulama, termasuk direportase oleh Ba Makhromah yang masih sezaman dengan anaknya. Begitu ya. Tapi ini kan belum menjawab kok bisa. Kalau benar wafatnya 855, kok bisa di kitabnya ada keterangan orang yang wafat di tahun 860? Gimana selisih 5 tahun itu? Kan itu yang tetap menjadi pertanyaan. Berarti soal kesalahan penulisan tahun wafatnya itu sudah hilang, itu tidak salah ya. Reportase yang paling kuat sudah seperti ini, akan begitu. Kemudian jangan-jangan kitab itu bukan karya dari Khatib ini, dari Abdurrahman Al-Khatib ini. Kenapa? Karena kalau dipaksa tahunnya itu wafatnya 855, tapi kitab isinya bicara tentang kejadian 860, itu nggak masuk akal. Meramal berarti. Nah, kita pakai opsi kedua, jangan-jangan kitab ini bukan Abdurrahman Al-Khatib yang nulis. Lalu Gus Rumail juga menjawab itu. Ini adalah kelanjutan komentarnya. Ba Makhromah sering mengutip Al-Jawhar Asy-Syafaf dan memang manuskrip itu benar-benar ditulis oleh Al-Khatib. Jadi bukti pertama, karena dalam kitab Qiladatun Nahar atau Qiladatun Nahar itu Ba Makhromah ini sering mengutip ucapannya Al-Khatib dalam kitabnya Jawharus Syafaf ya.
Kenapa? Karena apa yang dikutip Bama Roma itu redaksinya mirip dengan Al-Jauhar Asy-Syafaf. Sampeyan bisa mencari redaksi dalam Qiladah Nahar kama qala fi Al-Jauhar. Kemudian cari redaksi itu di Al-Jauhar Asy-Syafaf. Saya sudah cek dan semuanya persis. Jadi orang yang satu tobakoh dengan Al-Khatib jadi prematur, jadi parameter ya untuk membenarkan naskahnya ya. Jadi salah satu dari bukti utama bahwa memang penulisnya adalah Al-Khatib tadi itu adalah karena ulama yang tidak terlalu jauh jaraknya ya, karena lahirnya tahun 860 sementara Bama Roma wafat tahun 855, berarti masih di dalam satu tingkatan ya, dalam satu tobakot ya. Itu selalu mengutip kitab Al-Jauhar itu, selalu menulis kama qala fil Jauhar dan isinya sama persis dengan yang ada di Jauharus Syafaf. Oh, berarti benar ya. Berarti kitab Jauharus Syafaf itu benar kitabnya Al-Khatib. Karena Bama Roma sering menggunakan bahasa kama qala sebagaimana berkata Al-Khatib fil Jauhar di dalam kitabnya Al-Jauharus Syafaf ya. Itu bukti konkret yang pertama. Kemudian dan naskah yang terkonfirmasi ada dalam Fihris Al-Makhtutot di 3 negara ya. Dan naskah-naskah ini sudah terkonfirmasi di 3 negara ya. Ada di Kuwait, ada di Tarim, ada di Koidun. Semua naskah itu terkonfirmasi ditulis oleh Al-Khatib. Jadi kemungkinan kedua pun sudah gugur. Artinya kemungkinan kedua jangan-jangan yang nulis bukan Al-Khatib. Itu pun sudah hilang ya dengan bukti ini. Jadi kesahihan naskah itu benar-benar ditulis Al-Khatib sudah memiliki 6 macam argumentasi ya. Yang pertama reportase 2 ensiklopediawan Ismail Pasha dan Al-Kholai ya. Kemudian reportase 3 Fihris Makhtutot dan pengutipan Bama Roma ya. Jadi 2 orang yaitu Pasha dan Al-Kholai itu ya, plus 1 orang yaitu Bama Roma menjadi saksi kalau itu adalah kitabnya Al-Khatib. Kemudian di 3 negara ada naskahnya semua terkonfirmasi sebagai karya Al-Khatib. Berarti kemungkinan kedua juga gugur. Lalu tinggal pertanyaan terakhir. Kalau memang benar itu kitabnya Al-Khatib dan wafatnya benar pada tahun 855. Lalu bagaimana caranya kita bisa masuk akal kok di dalam kitab itu ada keterangan orang yang wafatnya tahun 860. Perhatikan jawaban Gus Rumil dan ini akan saya buktikan bahwa jawaban Gus Rumil yang bagian ini itu enggak ngaco gitu ya. Memang ada landasannya ya. Nah, coba perhatikan. Lantas kenapa ada kisah orang yang wafatnya tahun 860 padahal ia wafat tahun 855? Tentu saja tidak kontroversi karena Ibnu Samurah. Nah, ini perhatikan Gus Rumil berhujahnya ya. Ibnu Samurah penulis kitab Tabaqatu Fuqaha'il Yaman itu ya menulis seseorang yang wafat 100 tahun setelah ia wafat. Wah, lebih dahsyat ya. Jadi kalau dalam kitab yang tadi itu cuman menulis yang 5 tahun setelahnya, wafat 855, yang ditulis tentang seseorang yang wafat 860, selisih 5 tahun. Kalau ini dalam kitab Tabaqatu Fuqaha'il Yaman, kitabnya Ibnu Samurah, di situ ada keterangan orang yang wafatnya itu 100 tahun setelah Ibnu Samurah wafat. Nah, begitu ya. Setelah ia wafat, saya punya penjelasan tentang ini, namun panjang banget. Pada intinya, tokoh itu hidup di masa Al-Khatib, namun wafatnya belakangan. Penyalin naskah yang memberi angka wafat dari tokoh yang ditulis Al-Khatib tersebut. Jangan selalu memakai logika, Gus, tapi coba komparasikan dengan sumber yang lain. Nah, ini klaimnya Gus Rumil harus kita buktikan. Bener nggak? Dalam Ibnu Samurah itu ada keterangan orang yang matinya 100 tahun setelah Ibnu Samurah. Gimana Ibnu Samurah nulis kitab, dalam kitabnya kok ada keterangan tentang orang yang wafatnya itu 100 tahun setelah Ibnu Samurah? Sekarang mari kita buktikan. Perhatikan, ini ada dalam kitabnya Ibnu Samurah ya, yang berjudul Tabaqatu Fuqaha'il Yaman. Ini halaman 236 kalau tidak salah ya. Coba perhatikan itu, summa intahatir ri'a 1 atau riya 1
fil qada'i bi Jiblah ilal qadi al ajal Ahmad bin Ali bin Abi Bakrin bin Hamir bin Fudail al-Hamdani. Wulida fi syahri Ramadan. Jadi ini bicara tentang Ahmad bin Ali bin Abi Bakar itu ya, al-Hamdani, yang lahirnya itu tahun sanata isnaini wa arba'ina wa khamsimi'ah. Tahun 542 ya. Kemudian wa mata, dan orang itu wafat ya. Ini tulisannya, ini kitabnya Ibnu Samurah ya. Dan orang itu wafat fi sanati sab'in wa sittimi'ah, pada tahun 607. Ibnu Samurah wafatnya 586. Bercerita tentang orang yang wafatnya pada tahun 607. Oh, berarti bukan 100 tahun ya, tetapi mungkin karena sudah berbeda abad. Ibnu Samurah wafatnya di abad ke-6, bercerita tentang orang yang wafatnya di abad ke-7. Kan begitu ya. 500 sekian kan abad ke-6, 600 sekian abad ke-7 ya. Jaraknya ya antara 586 sampai 607 ya. Berarti sekitar 20 tahun ya. Lebih dari yang tadi ya. Kok bisa terjadi seperti ini? Maka diberilah penjelasan di bawahnya bahwa ini bukti kalau ini bukan tulisan Ibnu Samurah di bagian ini, tetapi ini adalah tambahan dari orang yang menasah kitab ini gitu ya. Itu ada juga di pengantarnya bahwa di kitab ini akan ada nanti tambahan-tambahan dari orang yang menyalin ulang. Maka dengan hal ini tidak perlu Gus Santri Gunung heran kalau ada kitab yang nulis sudah meninggal tapi di situ ada keterangan lebih tahunnya daripada yang sudah meninggal itu. Wafatnya tahun 855 kok menjelaskan orang yang wafat tahun 860. Kok ada selisih 5 tahun? Jangan lalu diragukan itu jangan-jangan bukan kitabnya. Enggak ya, kalau kita akrab dengan bacaan yang lebih luas mungkin akan tahu bahwa kitab-kitab lain juga biasa ada seperti itu. Karena nasihnya itu atau yang membaca itu kadang melengkapi. Mungkin tokoh itu ketika penulis kitabnya masih hidup hanya sedang hidup diceritakan tapi tidak ditulis kapan meninggalnya. Kenapa? Karena belum meninggal keburu yang nulis yang meninggal. Lalu yang nasihnya tahu kapan orang ini meninggal untuk melengkapi datanya, maka diinputlah meninggalnya di tahun berapa. Dan itu terjadi setelah yang nulis meninggal. Jangan lalu dianggap ini kitab aneh. Enggak Pak ya. Ini saya kira agak telak juga, tapi Gus Romel kan memang selalu santai. Cuma diberikan saran, makanya jangan pakai logika saja. Komparasikan dengan sumber-sumber yang lain. Salam sukses ya, begitu ya. Itu diajari santri gunung itu untuk cara mentelaah data ya. Allahumma hadina hada sabil.